Cek audio, cek audio. Coba suara dari mic. Cek audio, cek audio. Bahasa apa aja? Bahasa apa? Oh ya. Cek. Cek audio. Cek audio. Bapak sudah. Itu marmati kalau orang berdua kan. Cek audio, cek audio. Shalom. Cek audio. Pada main itu lebih partisipasi. Cek audio. Cek audio. Boleh banyak apa-apa, cuma karena orang dapat cek audio dari sini, bagus. Orang kan dia cuma keluar dari televisi dong ke suara. Baru boleh sih. Terus tadi coba minta cek itu apa Pak? Tadi kan atau mic coba. Oh mic minta jadi audio. Saya minta kau milih coba bersuara. Ada kata ini boleh kita dengan sini.
Cek sound. Masuk. Guys. Aman guys. Udah dapat dengar? Dapat Iya dengar? udah dengar sekali. Wah, dah. Mike. Dia menjadi audio dia. Nado menjadi audio. Apa itu kata komen meja tapi aneh kali satu botak lah satu botak. Ini technical meeting. Oh. Sudah, kamu bahas apa-apa aku boleh. Dapat itu tidak? Orang satu, dua, tiga, empat, enam baru. Lima baru. Orang kan yang lebih dari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Baru mana yang lebih? Sudah empat, mulai jadi dua. Kita dulu dekat loh.
Cek, cek. Ah, cek. So, boleh dapat dengar Pak Desmond, Bobby, Mike, Ainslie Kaseti, Reynold, Tandise. Dapat apa? Oke, oke. Siap. Reynold sudah, Reynold. Terang mau sekaligus mau absensi dulu ya, satu-satu. Opo, apa kabar kakak Opo? Sehat-sehat? Kasih on to mic dulu kakak Opo. Sore Reynold. Selamat sore. Oke. Bapak-bapak. Oke, berarti bisa. Mike, boleh monitor mic. Cek dulu, cek sound mic. Selamat sore Marcel. Marcel apa kata? Marcel apa ini? Marcel siapa ini? DP nama lengkap. Marcel Lam. Selamat sore Pak Pendeta. Dalton Bola. Bisa cek sound dulu Pak. Mau tes kalau on itu mic atau koneksi bagus. Ya, cek. Cek. Sudah. Pak Dalton Gagola. Pak Dalton sudah. Halo, Brother Rama. Redmi ini sampai Redmi 9C ini. Seberapa partisipan berang? Halo. Bob, ada di mana Bob sekarang? Di Lote. Di keluarga. Sementara Bob Di kota belanja, tinggal Bob. dong. Iyo. Siap.
Oke, siap. Mar boleh ikut, toh, Bob? Boleh, boleh. Pak Pendeta boleh kasih on mic Pak Dalton Gagola. Saya mau cek. Say halo gitu. Pak Rama, bagaimana? Coba cek Akang. Tes 1, 2, 3 dulu. Rama belum on DP mix tuh. Ya, sementara yang hadir boleh angkat tangan atau cek. Bapak Rainoldi Pratama dan Diseno. Hadir. Ya, mantap. Bapak Hence Agus Sandak. Bapak Lawrence Ainsley Kaseti. Hadir. Oh, itu Pak. Ya. Erihan Sal Henry Paat. Silom Tara-Tara. Bobby Stephen Ponto, Gemi Moria Kolongan. Hadir. Michael Andri Tulus, Gemi Pinasean Kriya Peniki Indah. Ronald Dalton Gagola, Pendeta Ronald Dalton. Menol Ya, Kondos. Hadir. Pak minta izin ya, Pak Pendeta boleh sebentar ada di dalam doa buka ya. Minta izin Pak Pendeta. Minta tolong. Kita jaringan ini lari-lari ini, hilang-hilang. Tapi so cukup Halo. jelas nih Pak. Jelas Pak, So jelas. jelasin. Jelas di sini. Ya, dan ini terakhir Pak Desmond Darondos. Pak Marcel ini mewakili peserta ini. Yang mana ini Pak Marcel? Naldo juga. Naldo. Apa kabar Pak Naldo? Bisa monitor? Naldo, itu suara masih storeng tadi. Naldo coba lagi kasih apa? Cek kalau masih gangguan Masih Naldo gangguan, P Pak sound, Naldo. Naldo P audio. Pak Marcel. Pak Marcel Lampa. Pak Marcel, di nama ada daftar kote apa? Ini Penatua PKB Petra Sawangan. Oh, Penatua. Petra Sawangan Ini- berarti mewakili Tunggu tapi anggota lagi ini damu menuju kemari. ini. Serdi Makagiwe ya, Petra Sawangan. Iya, Serdi maki gawe, Effendi maki Kota, gawe. Petra Sawangan, Effendi Kota kan? Ini lagi Musa Jafar dan Michael Solang. Pak Marcel jadi mewakili semua peserta
Petra Sawangan ya, Pak Penatua. Seberapa kan yang hadir ini? Sudah 12. Nah, ini ada yang join lagi. Pak siapa tadi? Bobby Ponto, Desmond, Ain Silekaseti, Erihan Paat, Hence Sandak, Marcel Lampo Ketua PKB, Petra Sawangan, baru Naldo yang atas nama mana Pak? Naldo, baru Reynold, Tandiseno, Ramawane, dan tim kerja. Ini ada yang baca ini. Berapa kosong? Tadi tidak muncul. Oh. Oke, tahu semua. Ya, selamat sore. Shalom. Baiklah, acara technical meeting peserta grand final lomba menyanyi solo pria kaum bapa sesinode kita akan mulaikan. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita tempuh pada sore hari ini. Yang pertama, doa buka, minta kesediaan dari Pendeta Dalton Kagola. Yang kedua, ucapan selamat datang maupun pengantar dari Komisi Pria Kaum Bapa Jemaat Unal Walian, Pak Chandri Pangemanan. Materi teknis perlombaan oleh Ketua Tim Kerja. Sesi tanya jawab, peserta dan tim kerja. Berikutnya undian tampil peserta. Dan ucapan terima kasih dan doa tutup. Kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Dalton Gagola. Dipersilakan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panitia lomba nyanyi solo PKB Kenim 2021 Jemaat Immanuel Walian, teman-teman pria kaum bapa peserta lomba, sebelum kita lanjut pada tahap atau pokok acara di technical meeting ini, mari kita berdoa. Kami persembahkan syukur kepadamu, Tuhan Kepala Gereja, sumber hidup dan berkat kami, karena Engkau kami diberi kesempatan hidup, menikmati kebaikan-kebaikan sempurna. Di masa pandemi COVID-19, Kau memberi kami hikmat secara khusus bagi pria kaum bapa Jemaat Immanuel Walian tentang bagaimana memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui tahapan lomba nyanyian. Dan di sore hari ini berkaitan dengan perlombaan tersebut, dalam technical meeting, mempercakapkan segala sesuatu secara bersama, supaya ada kesepakatan bersama tentang apa yang hendak kami buat dalam kaitan dengan lomba ini. Tuhan tuntun para pembicara, semua peserta lomba ada dalam kemurahan Tuhan, terjaga sehat dan kuat, diberikan hikmat, supaya pelaksanaan technical meeting ini berlangsung dengan baik, sampai selesai dalam kemurahan. Sambil mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, pusat puji-pujian
kami persembahkan doa ini dan membuka kegiatan di sore hari. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dalton. Acara yang kedua, pengantar atau ucapan selamat datang dari Komisi Prekom Bapa Jemaat Inal Walian, Pak Syandri bagaimana? Terima kasih atas kesempatan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu semua, selamat berbahagia. Kita boleh bertemu di saat ini, di hari Minggu, di sore hari ini dengan segala berkat, karena kasih dan penyertaan Tuhan semata bagi kita semua. Kita syukuri itu, dan setelah melalui berbagai tahapan, baik dari sosialisasi, pendaftaran, bahkan sampai pada audisi penilaian juri, maka saat ini tibalah kita melakukan technical meeting atau temu teknis untuk pelaksanaan perlombaan lomba menyanyi solo PKB Sinode Gemim yang akan dilaksanakan di tempat ini. Olehnya sangat diharapkan bagi kita semua, baik tim kerja dan seluruh peserta, untuk bersama-sama dalam satu persepsi, agar kiranya apa yang kita lakukan ini semua hanya satu alasan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini merupakan ibadah yang kita lakukan, dan kita harus lakukan ini dengan segala baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan bersyukur, dengan bersemangat. Sebagaimana tema yang diambil, agar supaya kita tidak atau jangan pernah menyerah dengan berbagai keadaan, namun suatu hal yang positif kita bisa melakukannya. Dan kita amini, yakini, kita bergandengan tangan untuk melakukan itu sampai pada hari hanya, yaitu pada grand final nanti, pada hari Sabtu, tanggal sesuai rencana 3 Juli 2021 nanti. Atas nama Komisi Prekom Bapa Gebim Jemaat Inal Walian, Ketua Penatua Insinyur Stefanus Banlio MAP, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung melalui Zoom meeting ini kepada seluruh peserta yang boleh mengambil bagian dan akan menyesuaikan diri, akan menyusul tim kerja, komisi, baik yang live di tempat ini maupun di tempat masing-masing di rumah dan di mana saja. Kami lihat di sini ada yang di kendaraan. Semoga hati-hati kita melaksanakan kegiatan aktivitas kita dengan harapan agar supaya kiranya technical meeting, keputusan penyamaan persepsi ini bisa menghasilkan keputusan yang baik dan benar, agar supaya kita lakukan ini dengan penuh sukacita. Selamat datang kepada kita sekalian, selamat bergabung, selamat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Demikian, atas perhatian, atas kehadiran, kerjasamanya, sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Syandri sudah mengantar kita dalam ucapan selamat. Selamat datang. Yang ketiga, materi teknis perlombaan akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja kita, Bapak Har Semerah. Dipersilakan, Pak. Oke, shalom Bapak-bapak sekalian yang di jalan, hati-hati. Semoga suara saya jelas dan bisa disimak dengan baik oleh para peserta. Nanti sambil mungkin operator menyiapkan materinya. Jadi ini ada yang kami pertegas kembali aturannya, dan jadwalnya memang sudah ada penundaan yang seharusnya dijadwalkan tanggal 27-28 Juni untuk grand final,
Tapi karena satu dan lain hal, sehingga kita menunda untuk sampai di tanggal 3 Juli di hari Sabtu, dan itu hanya berlaku 1 hari, 2 kategori itu 1 hari pelaksanaannya. Oke, lanjut operator. Slide 2. Oh, oke, masih ada itu. Pada dasarnya aturan-aturan yang di materi ini sudah tertuang dalam proposal. Tetapi ada beberapa hal yang sudah dipertegas dan kebanyakan ini masalah teknis pelaksanaan lombanya. Oke, ini slide 2, ketentuan pendaftaran dan kepesertaan. Peserta yang lolos pada babak grand final wajib mendaftar kembali. Kemudian peserta merupakan warga jemaat Gemim. Nanti akan dicek di sheet Gemim ini betul-betul warga Gemim atau tidak. Kemudian memasukkan kredensi dan foto KTP asli kepada panitia. Nah, membayar, tunggu balik lagi. Oke. Membayar biaya pendaftaran Rp200.000, itu sudah kami include dengan makanan untuk 2 orang. Paling lambat pada sesi photoshoot dan video profil ya. Nanti sesi photoshoot dan video profil dilaksanakan tanggal 28 Juni 2021. Kemudian akan diadakan verifikasi akhir pada persiapan 1 sebelum naik panggung. Lanjut. Ketentuan lagu dan iringan. Ya, peserta membawakan 2 lagu rohani Kristen. Ya, perlu dijelaskan rohani Kristen dalam pengertian lagu ini memang diciptakan oleh orang Kristen. Ya. Rohani dalam konteks kekristenan. Jadi kalau bimbo pe lagu mungkin enggak masuk ya. Gitu. Dengan aransemen bebas. Lagu wajib jangan menyerah yang sudah dibagikan di grup ya. Itu di aransemen bebas. Terserah mau dibuat seperti apa, iringannya mau dibuat seperti apa, kami hanya batasi durasi ya. Durasi maksimal penampilan itu 12 menit setiap peserta, maksimal penampilan 12 menit per peserta, 2 lagu. Dihitung sejak di atas panggung. Jadi jangan sampai maksudnya bikin aransemen terlalu panjang dan nanti konsekuensinya waktunya yang akan terlalu panjang dan melanggar aturan. Nah, kemudian lagu bebas rohani Kristen. Penjelasan mengenai rohani Kristen sama seperti tadi ya. Aransemen bebas, silakan. Anda bisa memasukkan partitur dalam bentuk chord name saja, syair, kemudian kasih akord di atas. Kalau ada yang mau bikin sampai notnya, itu enggak masalah, itu lebih bagus. Tapi untuk penilaiannya tidak seperti konsep penilaian sinode, karena sinode ada tujuan untuk sosialisasi NNBT dan lain-lain, sehingga untuk bernyanyi dengan baik dan benar memang harus dinilai. Nah, karena ini open turnamen dan bukan lagu NNBT dan lain-lain dan kidung jemaat, sehingga kami tidak terfokus pada penilaian fidelity to the score-nya, tetapi hanya untuk kualitas penyajiannya. Gitu ya. Iringan bisa menggunakan USB maupun iringan live. USB artinya musiknya sudah dibuat terlebih dahulu, kemudian dibuat -1, nanti colok di flash disk, komputer, terserah. Kalau untuk lagu bebas, boleh minta 4 orang, kalau tidak mau aransemen baru, boleh minta 4 orang. Tapi kalau, sorry, bukan untuk lagu bebas. Kalau untuk lagu wajib ya, kalau untuk lagu wajib, -1-nya boleh minta Pak Panitia, dan saya sudah bagikan juga -1-nya di grup peserta. Dan kalau apabila ingin di aransemen lagi, silakan. Kemudian lagu bebas rohani Kristen, silakan Anda buat sendiri atau mau tampil secara live iringannya, terserah. Gitu. Iringan bisa menggunakan USB maupun iringan live. Panitia hanya menyiapkan instrumen pengiring keyboard beserta sound system. Jadi kalau ada yang mau pakai band, silakan sedia sendiri. Pengiring diperbolehkan dari luar jemaat peserta maupun luar jemaat Gemim. Untuk pengiring ya.
Kemudian peserta yang menggunakan iringan full band harus menyiapkan sendiri instrumennya. Oke, sudah itu tadi. Tidak boleh menggunakan iringan backing vokal. Nah, ini yang kita tambah pertegas. Jadi walaupun dia USB, tapi jangan backing vokal di belakang, Kong. Nanti itu yang jadi utama, bukan vokal solonya. Lanjut. Penilaian dilakukan oleh juri profesional dan hasil penilaian tidak bisa diganggu-gugat. Penilaian grand final dilakukan oleh juri dengan sistem perankingan dengan klasifikasi gold, silver, dan bronze. Itu maksudnya yang 80, 70, 60 nih. Kriteria penilaian disusun oleh juri yang mengacu pada sistem penilaian Musikamundi yang kemudian disesuaikan dengan konteks lomba menyanyi solo. Nah, ini kita sudah rapatkan dengan tim juri. Kita via by telepon kita sudah rapatkan dan sebenarnya ini kalau Swingli Sondak bisa masuk, kita ada undang beliau untuk bisa paparkan secara langsung, tapi kayaknya belum mungkin Kang ini. Kalau dia belum nanti kita paparkan dulu. Kalau Musikamundi kan itu penilaian lebih cenderung ke choir. Ini agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Yang pertama kalau Musikamundi kan masalah intonation ya, di bahasa Inggris intonation, kemudian ada sound quality, fidelity to the score, dan artistic overall performance. Nah, tetapi karena ini lomba solo, maka kami menyesuaikanlah dengan konteks lomba menyanyi solo. Jadi intonation tetap itu menyangkut pitch-nya, pitch control-nya, itu intonation. Kemudian yang kedua masalah vokal teknik. Vokal teknik. Jadi vokal teknik termasuk DP pernafasan, termasuk scale yang dia gunakan untuk improvisasi, termasuk segala hal menyangkut teknik produksi suara. Itu vokal teknik. Kemudian yang ketiga, fidelity to the score kami hilangkan karena tidak ada partitur notasi, bisa dong untuk tidak menggunakan partitur notasi, sehingga fidelity to the score kami ganti dengan apa namanya itu, musical arrangement. Musical arrangement itu maksudnya aransemen musik ditata sedemikian rupa supaya tensi musiknya itu bisa layak, menarik, dan memiliki kesan yang sangat luar biasa dalam konteks festival atau perlombaan. Jadi silakan Anda tata, Anda aransemen itu lagu, musiknya, supaya memang berkesan wah dan mendapatkan yang Anda bisa anggap ini penampilan yang bisa dalam kategori bagus begitu. Jadi poinnya yang ketiga yaitu musical arrangement. Kemudian yang keempat, poin penilaian yang kami sepakati ya ini bersama tim juri. Yang keempat itu adalah artistic overall performance. Jadi itu menyangkut ekspresinya, menyangkut penampilannya di atas panggung. Nah, banyak yang salah kaprah. Kalau namanya performance dianggap itu baju bagus, itu performance bagus, padahal bukan itu. Nah, jadi performance dalam pengertian aksi panggung, dalam pengertian ekspresi, gitu. Stage act lah DP bahasa Inggris itu DP bahasa Sangir kok bukan bahasa Inggris. Jadi DP segala sesuatu yang bisa mendukung kualitas penyajiannya, ekspresi, kemudian stage act-nya atau aksi panggungnya dan segala macam. Itu lebih cenderung ke artistik apa namanya itu tadi, overall performance. Jadi 4 item itu yang menjadi kriteria penilaian juri. Nah, sekarang kita masuk ke teknis penilaian. Nanti sebentar ya, pertanyaan-pertanyaan nanti sebentar. Penilaian favorit. Nah, penilaian favorit ini dilakukan berdasarkan akumulasi dari jumlah viewer, like, dan komentar terbanyak. Nah, kalau orang cuma mau ambil viewer, itu bisa diakali banyak yang cuma masuk keluar, jadi banyak DP viewer. Tapi kalau like itu satu akun satu kali kan, komentar satu akun satu kali. Sehingga disiasati ini viewer, like, dan komentar dijumlahkan kemudian dibagi 3. Itu nanti DP penilaian juara favorit. Waktu penilaian ditutup tanggal 16 Juli 2021 pukul 24, artinya jam 12 malam ya. Ini tutup, jadi orang mau verifikasi tutup mana video yang
maksudnya jumlah like-nya akan dihitung, kemudian jumlah komentar dan segala macam itu. Jadi waktu Anda untuk men-share video supaya mengejar juara favorit itu sampai di 16 Juli. Begitu. Nanti di-upload di link YouTube panitia. Oke. Lanjut. Pengumuman pemenang. Pemenang Grand Final dilakukan oleh juri, didampingi komisi dan tim kerja PKB Immanuel Walian setelah pelaksanaan lomba Grand Final selesai. Secara live streaming. Kemudian pemenang favorit dilakukan oleh tim kerja setelah diverifikasi yang kemudian disampaikan melalui rekaman video. Jadi nanti terang merekam video aja, nggak perlu live streaming. Rekam video, nanti disampaikan pada tanggal 29 Juli. Jadi waktu verifikasi itu ada sekitaran dari 16 Juli sampai ke 29 ada sekitaran 2 minggu DP waktu verifikasi. Lanjut. Hadiah. Nah, pemenang Grand Final kategori 45 ke bawah. Ini sama dengan di proposal nih. Juara 1 trofi tambah uang tunai 3.500.000, juara 2 trofi tambah uang tunai 2,5 juta, juara 3 trofi tambah uang tunai 1,5 juta, juara 4 piagam. Juara 4 sudah tidak dapat trofi, uang tunai tambah piagam tambah uang tunai 1.250.000, juara 5 piagam uang tunai 750.000. Juara 6, piagam uang tunai 500.000. Nah, untuk pemenang Grand Final kategori 46 ke atas, kami karena konsep awal kami akan ambil sebenarnya 25 besar juga dari kategori 46 ke atas. Cuman yang mendaftar enggak sampai 20. Sehingga panitia memutuskan untuk mengambil 10 besar untuk di Grand Final dengan konsekuensi juaranya kami ambil 3 besar saja. Mohon dipahami ya. Jadi juara 1 tapi jumlah hadiahnya tetap sama dengan di proposal. 3.500.000 juara 1, juara 2 2,5 juta, juara 3 1,5 juta. Pemenang favorit itu hadiahnya uang tunai 1.500.000. Oke, nanti saat ini semua buka sesi tanya jawab dan supaya nanti akan diatur supaya tertib diatur oleh moderator. Silakan ya. Moderator. Terima kasih Ketua Tim Kerja Pak Har. Jadi untuk tanya jawab dipersilakan untuk raise hand di menu chat. Kalau ada yang ingin peserta atau manajer ingin mengajukan pertanyaan, tolong di raise hand dulu. Nanti kami akan catat di sini siapa yang lebih dulu. Dipersilakan. Jadi dipersilakan untuk peserta maupun manajer atau yang mewakili peserta untuk bertanya, didahului dengan mengajukan raise hand di menu chat. Nanti kami akan sampaikan siapa nama yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Atau so pas ini semua, so jelas ini. Ada 2. Bobi dengan Bobi dengan Ainsley Kaseti tambah Fadli Tangkulo. Jadi ada 3 dulu untuk 3 penanya. Bobi dengan Ainsley Kaseti dengan Fadli. Jadi dipersilakan Bobi. Pak Bobi dulu. Shalom. Shalom. Untuk kita cuma mau tanya soal lagu wajib toh, yang lagu wajib kan itu yang jangan menyerah, yang DP yang ketua panitia bagikan kan itu DP partitur. Situ kan ada DP modulasi toh. Ya kita mau tanya apa itu modulasi itu termasuk dalam lagu asli atau sudah di aransemen dari tim Fuga Group.
dan memang harus dibawakan secara modulasi atau bagaimana? Baru kedua soal kostum tolong ditegaskan, soalnya pengalaman di tingkat sinode kostum itu jadi masalah. Terima kasih. Pak Bobi, ulangi untuk pertanyaan terakhir, Bob. Kostum, mengenai kostum ya. Iya, kostum untuk lomba grand final, apa itu ada ketentuan atau bagaimana? Soalnya untuk kostum pengalaman di sinode, Oh ya. itu kostum ada beberapa yang bersalah. Nah, 1x3 ya, baru jawab 1 kali. Sudah Pak Bobi? Pak Bobi sudah? Untuk pertanyaannya? Oke. Siap, sudah. Dipersilakan untuk Bapak Kaseti untuk pertanyaannya. Ya, shalom. Shalom. Iya, terima kasih kesempatannya. Cuma mau bertanya kalau misalnya orang mau bermain alat musik sendiri sambil menyanyi, apakah diizinkan, apa diperbolehkan? Dan kalau misalnya di Immanuel ada keyboardnya spesifikasinya seperti apa? Terus apakah ada disediakan sustain untuk pedal untuk keyboard? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Boleh diulangi, Pak. Kemudian video kasih on tuh video. Iya. Oke, baik. Saya ulangi, cuma mau tanya kalau misalnya orang mau menyanyi sambil bermain alat musik sendiri, apakah boleh ataukah harus pakai pengiring dari luar? Terus yang kedua, kalau misalnya ada alat musik di Immanuel, kalau keyboard spesifikasinya apa, mungkin Yamaha seri berapa, terus apakah menyediakan pedal sustain untuk di keyboard tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Fadli. Ya, halo. Tolong kasih on video dan audio nih. Silakan Bapak Fadli Tangkulung. Ya, terima kasih. Cek. Bisa kedengaran ya? Oke, sudah. Oke. Baik. Terima kasih untuk kesempatan. Panitia sudah memberikan kesempatan. Saya ingin menanyakan ini jauh kita tukar DP orang, DP nama lain di video lain. Teknisnya yang saya mau bahas di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ainsley Kaseti tadi tentang iringan, tentang musik iringan. Nah, sesuai dengan ketentuan panitia bahwa musik iringan itu bisa dalam bentuk USB atau MP3 -1 MIDI, tetapi bukan dalam bentuk karaoke. Itu sih seperti yang saya tangkap pada waktu lalu apa yang disampaikan oleh panitia. Nah, berbagi pengalaman untuk lomba bintang vokalia. Jadi untuk lomba bintang vokalia, misalnya apakah ini penting atau tidak? Yang kita nilai di sini adalah kan penyajian. Yang dinilai di sini adalah penyanyinya, bukan musiknya. Tapi memang musiknya ini berpengaruh untuk penyajian. Di tingkat nasional, saya ingin berbagi pengalaman tingkat nasional di lomba-lomba tingkat nasional, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, walaupun juga bukan dalam kondisi pandemi, tapi musik itu bisa disajikan, iringannya bisa disajikan live, pemain musik diiringi oleh orang lain atau kita sendiri, atau bentuk MP3 atau bentuk karaoke atau lagu asli. Yang penting yang dinilai di sini adalah teknik penyajiannya, bagaimana penyanyinya menganalisa musik dan menyajikan itu, karena yang dinilai di sini karena vokal bukan musiknya. Nah, yang menjadi masukan saya mungkin juga dalam bentuk pertanyaan, apakah memang bentuk iringan dalam bentuk bukan karaoke sih, tapi sebenarnya playback lebih tepatnya, bukan karaoke, karena karaoke pasti ada liriknya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah playback musiknya atau -1 ya. Bisa enggak kita membunyikan itu supaya lombanya
bisa berkualitas. Karena kalau misalnya musiknya dimainkan sendiri, ya bersyukur kalau penyanyinya mempunyai skill bermain musik yang baik. Tapi kalau penyanyinya ya cuma 145, dia tahu kalau dia tidak ada pemain musik, akhirnya dia bermain musik sendiri, yang ada penyajiannya ya minim, kurang bagus. Dan jadi menurut saya memang juga di jemaat masing-masing itu kan keterbatasan sumber daya manusia untuk bermain musik itu memang banyak. Jadi tidak semua pemain musik itu di jemaat ada. Nah, makanya saya mengusulkan untuk kira-kira dari panitia kira-kira untuk boleh mempertimbangkan kembali untuk usulan playback dari iringan supaya nantinya kualitas menyanyinya bisa bagus. Soalnya kalau misalnya kita lagi mau bermain atau penyanyinya juga iringannya juga kurang baik, terus bagaimana kita mengolah lagu itu? Pasti kurang baik. Jadi ini usulan saya saja untuk kiranya boleh mempertimbangkan kembali untuk penggunaan playback dari lagu asli. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita mau langsung jawab, Jokang. Mulai dari yang pertama, Bobby tadi pertanyaannya, masalah modulasi di lagu wajib. Kemudian yang kedua, masalah kostum. Jadi untuk lagu wajib, karena itu ciptaan kami sendiri, itu no problem, tidak akan ditegur oleh penciptanya. Silakan, saya sudah bilang, silakan Anda aransemen lagu itu sebebas mungkin. Modulasinya Anda mau buat berapa kali pun silakan. Yang penting kan konsekuensinya, apakah aransemen Anda itu menarik dan sangat bagus untuk didengarkan dan dinikmati. Nah, itu tergantung nanti akan dinilai oleh juri. Tetapi kami memberikan kebebasan, hanya dibatasi durasinya. Durasinya dibatasi. Jadi kalau terlalu panjang nanti durasinya dibatasi, bisa dapat hukuman pelanggaran ya. Kemudian masalah kostum, jadi kami sebenarnya kita selalu lupa kopi gitu. Itu sudah di proposal sudah ada. Yang penting jangan gunakan di atas panggung, jangan gunakan kaos oblong, jangan pakai jeans robek-robek, jangan pakai celana pendek, jangan pakai sandal. Itu ada itu di proposal. Ya. Jadi dalam konteks bebas rapi, tetapi jangan komang sok antara sekali itu rocker, komang dia pakai jeans robek-robek, toh. Dia pakai cuma kaos oblong, pakai slop GP dia naik di atas panggung, kemudian dia pakai celana pendek. Nah, itu kostum tidak dipermasalahkan. Untuk maksudnya tidak dipermasalahkan, artinya kalau di sinode kan ada tidak boleh pakai jas. Kalau ini enggak, silakan Anda pakai jas. Gitu. Silakan Anda gunakan jas. Silakan Anda gunakan hanya kemeja, jas, silakan. Yang penting jangan cuma kaos oblong, cuma pakai celana pendek, pakai jeans robek-robek. Itu ya. Kemudian pertanyaan kedua masalah apa tadi? Fasilitas keyboard, pedal. Sekjo yang jawab karena Sek yang akan apa itu? Tanggulangi itu. Untuk fasilitas keyboard, jadi kami sediakan untuk di panggung utama satu buah merek Yamaha PSR 975 dan pedal sustain. Juga di tempat persiapan dengan merek yang sama. Jadi ada dua keyboard. Yang pertama di panggung utama, satu biji dengan merek PSR 975, dan di tempat persiapan satu buah merek yang sama, Yamaha. Oke. Ya, sekarang ketiga. Oh ya, yang pertanyaan Pak Kaseti tadi juga, apakah bisa menyanyi sambil mengiring? Bisa. Jadi silakan Bapak menyanyi sambil mengiring, itu terserah Bapak, gitu. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Fadli Tenggulung mengenai tadi masalah kita memang tadi terlalu cepat sama Adi. Terlalu cepat dia pertanyaan-pertanyaan tadi dari Adi sehingga DP audio rupa itu. Tapi gitu. yang kita Delay. tangkap masalah
format iringan, masalah itu apa kata karaoke -1. Jadi sebenarnya kami hanya memperbolehkan ya -1. Kalau mau tampil live, iringan live, silakan. Anda cuma menggunakan gitar boleh, Anda cuma menggunakan keyboard boleh, atau Anda gunakan memang -1 supaya memang hasilnya lebih bagus sebenarnya. -1 dengan iringan arrangement musiknya yang sudah ditata, itu pasti kualitas musiknya kalau sudah dipertimbangkan aransemennya pasti akan lebih bagus. Ya, tetapi tidak juga menjadi salah satu hal yang paten bahwa penilaian itu yang akan mendapat nilai tinggi yang punya iringan musik full band, ya, bukan. Karena ada saja kan orang yang main cuma pakai gitar, tapi suasananya dia dapat, skillnya bagus, intonasinya bagus, penataan musikal itu makanya musical arrangementnya bagus, sehingga bisa saja dalam sebuah penilaian juri akan memberikan penghargaan dengan nilai yang cukup bagus untuk beliau, begitu misalnya. Nah, sehingga poin iringan kami bebaskan, silakan Anda gunakan apapun instrumennya, mau gunakan biola kah, mau gunakan full band kah, cuma organ tunggal, gitar sendiri, itu dibebaskan kepada seluruh peserta. Begitu. Yang pasti panitia hanya menyiapkan di panggung nanti, panitia hanya menyiapkan keyboard, sound system, lengkap dengan pedal sustain. Ya, itu. Kemudian colokan, ya tentulah untuk colokan -1 atau USB flash disk-nya, ya silakan. Atau dalam bentuk MP3 dan lain-lain, nanti di play di proyektor atau dan lain-lain, itu akan kami siapkan masalah itu. Artinya media untuk pemutar musik yang sudah Anda buat itu, kami siap untuk dimainkan lah gitu. Nah, sekali lagi itu. Nanti Adi kalau misalnya ada lagi yang belum terjawab, tolong diulang nanti ya. Tolong diulang. Karena tadi cepat dan atau diketik saja di chat supaya kita bisa baca. Tadi gangguan sedikit DP itu audio. Ya, begitu. Saya sudah tangkap apa yang disampaikan tadi. Jadi intinya bahwa untuk iringan tidak menjadi masalah lagi. Jadi kita bisa menggunakan iringan apa saja, karena kan pada waktu lalu ada penekanan dari panitia bahwa tidak bisa menggunakan, maksudnya intinya bahwa musik itu harus di-arrange kembali. Jadi seperti penjelasan sekarang sudah dibebaskan. Itu yang saya tangkap. Kalau begitu terima kasih. Oh, oke. Jadi memang kalau untuk lagu wajib bisa gunakan saja aransemen yang sudah ada, tapi kalau untuk lagu bebas harus memang di aransemen kembali. Jangan ambil format karaoke kontrong pakai. Karena itu nanti bisa kalau orang ini kan sudah di live streaming kan di YouTube, nanti DP bunyi itu di kena copyright, itu maksud saya. Begitu, karena orang so bikin akang kok. Begitu. Jadi makanya untuk lagu bebas ya silakan dibuat sendiri. Dibuat baru maksudnya, aransemennya dibuat baru. Tapi dibuat dalam bentuk USB juga boleh. Artinya pergilah di studio atau orang yang mengerti untuk pembuatan musik kan, silakan dibuat, kemudian dikompres jadi MP3, baru di play. Oke, ada lagi di? Nah itu yang saya tanyakan tadi, ini memang konsepnya kan, makanya tadi saya memberikan juga masukan bahwa untuk yang saya memberikan perbandingan, misalnya di lagu-lagu di lomba tingkat nasional juga menggunakan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tidak masalah, karena kan yang disajikan di sini kan. Saya lebih pelan, masih baba rupa tadi delay itu suara. Oh baik, bentar ya. Cek. Ya, oke. Nah, untuk yang saya maksudkan di sini adalah memang kalau menurut saya sebenarnya tidak apa-apa, kita tetap mengikuti apa yang diarahkan oleh panitia dan yang menjadi ketentuan dasar dari panitia. Tapi memang kalau untuk lagu pertama kami tidak masalah, karena memang yang mengaransemen lagu ini sendiri adalah dari panitia. Jadi memang tidak ada namanya
copyright atau apa segala macam. Tapi untuk lagu kedua, kita pasti menggunakan lagu yang sudah menjadi pilihan kita untuk lomba, untuk kompetisi. Jadi ini namanya kompetisi ya, pasti dengan kualitas yang paling baik yang kita punya. Entah lagu itu musiknya dibuat sendiri atau musiknya yang sudah ada, sudah di arrange maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya memang dari panitia menyampaikan untuk harus mengarrange itu lagu kembali, tidak apa-apa kalau misalnya memang kalau seperti itu. Tapi saya hanya mengusulkan saja, kiranya boleh menggunakan menggunakan playback lagu itu, karena memang playback ini dalam hal ini kan bukan karaoke, tetapi memang namanya lagu asli ya. Pasti untuk pembuatan lagu yang playback, jenis playback, lagu yang sudah dibuat kembali sama persis dengan lagu yang ada. Seperti itu. Itu yang saya maksudkan dengan playback atau -1. Jadi beda dengan karaoke. Kalau karaoke kan lagu asli dari lagu. Tapi kalau playback atau -1, lagu yang dibuat sama persis dengan lagu asli. Seperti itu. Oh. Apakah itu nak mungkin copyright kira-kira ya? Itu yang kami jadi bahan pertimbangan. Apakah dia mau kena copyright atau itulah tidak? Makanya saya sampaikan tadi untuk perbandingannya di tingkat nasional. So, kalau kita membuka YouTube ya, lomba-lomba tingkat nasional untuk solo, itu banyak lagu-lagu yang dinyanyikan, lagu-lagunya sama persis dengan lagu asli. Misalnya lagu pop, itu sama persis dengan lagu itu, tapi dia dalam bentuk playback. Ini hanya perbandingan saja untuk Oke. kita tetap mengikuti arahan dari panitia, keputusannya seperti apa kita ikut. Jadi Adi, terima kasih. Jadi panitia memang tetap sudah membuat aturan bahwa untuk lagu bebas memang sebaiknya diaransemen sendiri. Dan kalaupun misalnya ini menghindar sebenarnya dari copyright karena untuk akan di live streamingkan di YouTube kan. Ambil yang tidak ada di YouTube. Jadi bisa playbacknya bisa diambil dari yang tidak ada dari YouTube. Nah, tapi saran saya sih sebenarnya lebih bagus kalau di aransemen lagi. Pasti akan ada hal-hal yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Begitu. Apakah itu aransemennya akan ditambah lebih bagus atau dikurangi bagian-bagian susahnya, itulah penyesuaian yang saya maksud nanti kalau di aransemen sendiri. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan sudah menjawab, Adi. Ya, kita masuk untuk pertanyaan sesi yang kedua. Silakan untuk raise hand di menu chat. Raise hand ya, angkat tangan. Untuk yang sesi kedua, dipersilakan untuk pertanyaannya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Di chat. Oh, ada yang angkat tangan sana. Vicky Bambi ya. Oke, Vicky Bambi. Reynold Tandiseno. Siapa lagi? Erihan Paat. Siapa lagi? Mohon dikonfirmasi ya. Kalau apa langsung bersuara saja karena supaya cepat. Mic-nya. Oke, mic. Jadi tiga ya? Tiga ya. Oke, Vicky, Erihan dan Mike. Oke, langsung saja. Silakan. Vicky duluan. Vicky Bambi. Silakan Vicky. Jangan di-unmute, nih.
Masih belum masuk, audionya belum masuk. Di unmute, Vicky. Pas dulu, pas. Tadi ada cek chatting tadi ya. Silakan. Oh, kita pikir tadi ada angkat tangan untuk bertanya. Oke. Reynold Tandiseno. Oke. Oke, terima kasih. Selamat sore. Monitor kah? Halo? Siap, silakan. Oh ya, jadi ada sedikit pertanyaan terkait dengan penilaian. Apakah masuk kategori terkait pemilihan -1, maksud saya terkait dengan copyright. Nah, cuman masukan aja. Cuma kalau terkait copyright, walaupun kita pakai -1 yang ada di YouTube, tapi kalau kita sudah tambahin dengan suara yang tidak seperti di YouTube, mungkin itu nggak kena copyright, Pak. Nah, yang kedua, apakah kita bisa membawa alat sendiri terkait dengan penggunaan ear monitor di saat kita tampil nantinya? Mungkin itu aja dua, Pak. Makasih. Oke, lanjut, Mike. Oke, cek. Oke, kedengaran? Oke, boleh, Mike. Silakan. Ya. Nah, ini cuma singkat saja. Terkait untuk ketika tampil nanti, posisinya untuk pertama dinyanyikan lagu wajib dulu atau lagu bebas atau terserah. Itu saja dari kita. Atau tergantung pilihan dari peserta, dia mau nyanyikan mana dulu. Nah, seperti itu. Oke, cuma itu. Terima kasih. Oke. Silakan ketiga, Kang. Baru dua. Oh, Erihan. Silakan, Erihan. Halo, Erihan. Suta out dia atau? Oh, Erihan. Oke, silakan. Ya, shalom, selamat sore. Ya, sore. Salam. Never give up. Ketua, kita mau tanya, Mike so tanya, jadi sama dengan Mike tanya tadi. Itu tamu tanya tadi, Mike so tanya biar Jo. Jadi dua pertanyaan yang sama itu. Oke. Masih ada lagi, Bro? Satu kali, Tre, kalau dapat pikir. Oke. Kita semua langsung dari pertanyaan pertama, Reynold. Tadi pertama masalah, sebenarnya begini, Reynold, sebenarnya untuk copyright itu bukan masuk pada kriteria penilaian. Itu aturan panitia, jadi beda. Kalau kriteria penilaian yang kita jabarkan tadi 4 item, intonation, vocal technique, musical arrangement, dan artistic overall performance itu. Nah, kalau teknisnya itu yang tadi itu masalah copyright dan lain-lain. Itu. Jadi ini coba suara. Oke. Kemudian masalah ear monitor mungkin Sek boleh jawab. Dia mau pakai ear monitor tapi dia bawa sendiri telinga. Nah, nanti begini saja, Ray, kalau untuk itu kita mau konfirmasi sama teknisi. Karena itu sebenarnya kan memang tidak dipersiapkan oleh panitia. Begitu, ear monitor. Kami kan monitornya bukan ear monitor gitu. Jadi untuk panitia sebenarnya hanya menyiapkan alat musik, speaker ya, sound system monitor ya, kemudian mic dan alat musiknya keyboard. Itu sebenarnya yang kami siapkan. Kalau masalah ear monitor itu sebenarnya menguntungkan penyanyi sehingga kami tidak mengizinkan untuk penggunaan ear monitor. Oke? Terima kasih. Kemudian yang ketiga,
urutan lagu. Urutan lagu kita bebaskan. Kita bebaskan. Jadi silakan Anda menyanyi yang mana duluan. Yang pasti 2 lagu itu. Artinya kenapa kita bebaskan, panitia membebaskan, karena apabila Anda pilih lagu yang dengan genre atau style yang berbeda, itu menjadi strategi Anda. Bagian mana yang akan didahulukan. Maksudnya lagu mana yang akan didahulukan. Jadi menjadi strategi, silakan kalau dia sama genre bagaimana, mana yang lebih dulu mau menyanyi, itu yang Anda bawakan, yang mana duluan, silakan. Begitu. Oke, ada lagi? Menyangkut jawaban dari pertanyaan 3 penanya tadi. Halo? Halo? Ya, oke, silakan. Art. Dengan siapa? Nama? Ini siapa tadi? Yunas ya? Tunggu, ya Yunas nanti sebentar. Sekelar dulu tuh 3 tadi. Apakah Sofix atau belum? Oh, oke, babak ketiga. Babak ketiga, Rama. Kemudian siapa lagi? Silakan angkat tangan ya, angkat tangan di chat. Maksudnya raise hand. Tapi kita masih kasih kesempatan tuh tadi yang tuh menyangkut Renault dan Mike. Apa ada tanggapan lagi atau? Oke, sudah cukup. Oh ya, sudah cukup. Ada satu lagi saya mau tanya. Terkait dengan misalnya nanti nih, sementara lomba berjalan terus tiba-tiba ada kesalahan teknis di audio terkait dengan -1 itu gimana ya? Oh, oke. Bisa diulang itu. Kalau dia kesalahan teknis dari misalnya mati lampu atau ada kesalahan teknis yang kelalaian dari torang sendiri, nah itu bisa diulang. Begitu. Tergantung nanti penyanyinya, dia mau ulang atau enggak, nanti orang tanya. Mau ulang, kalau dia bilang secukup, sudah. Lagi kurang 1 bait, kung habis, kung mati lampu, kalau dia bilang sudah Jo, secukup. Nah itu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke. Sesi 3, Kang. Ya, sesi 3 sudah ada Pak Rama. Dipersilakan. Silakan Pak Rama. Masih ada unmute, brother, masih ada unmute. Oke, ini Dan. Sudah. Oke, sip. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat sore semua, shalom. Saya hanya mau menanyakan dan mungkin minta ketegasan, apakah saya melewati penjelasan dari Ketua Tim Kerja, yaitu soal durasi tiap lagu yang dinyanyikan itu dibatasi, satu lagu itu 6 menit atau kalau 2 lagu itu 12 menit. Nah, mungkin ini pertanyaan mungkin apakah dipertegas nanti kalau seandainya ada yang lewat dari durasi itu, apakah ini nanti akan terjadi pemotongan nilai atau nantinya akan didiskualifikasi peserta tersebut. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Bobby lagi. Silakan Bob. Orang cuma terima kasih kali nih. Oke, terima kasih kesempatan diberikan. Kalau misalnya tadi sama yang Pak Ramada bilang, Nang, itu lewat itu kaki kita ada usul mencegah supaya tak lewat DP waktu. Panitia sedia timer misalnya di muka di mana kita mau dapat itu timer itu dia sampai 12 menit itu mundur kayak atau gimana supaya orang boleh siasati DP strong perform. Kalau boleh pakai timer yang contoh kali DP jam. Entah itu timer jam besar kayak atau memang timer hitung mundur atau gimana. Itu Jo, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung tanggapi John dulu. Pertama sebenarnya
kalau orang sebikin kan itu 12 menit. Nah, seharusnya itu ini masukan ya untuk para peserta. Jadi dari waktu latihan, dari waktu aransemen lagu sudah diperhitungkan waktunya. Sudah diperhitungkan. Jadi jangan bikin aransemen yang pas memang 6 menit satu lagu. Jadi bikinlah aransemen yang memang ya 4 menit sampai 5 menit lah. Ya begitu, yang itu maksud saya. Sehingga batasannya itu di waktu tadi itu memang supaya diketahui dan dibuatlah aransemen menyesuaikan dengan batasan waktu tersebut. Kemudian masalah sanksi, apabila ada yang melanggar, kalau saya pertama ada sanksi tersirat sebenarnya. Jadi yang tidak tertulis, artinya begini, ini di luar ya, ini cuma masukan kok sebenarnya. Kalau Anda buat terlalu lama, itu juri pasti akan jenuh. Pasti akan jenuh. Maka akan ada kerugian tersendiri bagi peserta. Sehingga kalau menurut kita, kalau dalam konteks lomba, nah, justru jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama, sehingga nanti akan ada boring lah gitu. Tapi tetap kami akan berikan sanksi. Ya, sanksinya pemotongan nilai 1. Pemotongan 1 nilai, 1 angka 1 digit maksudnya. Jadi kalau dari 82 jadi 81, begitu. Untuk pelanggaran durasi. Oke? Masih ada lagi? Rihan, silakan. Langsung bro, Rihan. Begini, untuk -1 lagu wajib, memang orang mesti, orang sadari bahwa ini kurang 1 minggu tuh mau latihan mau hafal ini lagu tuh. Jujur, sampai sekarang kita belum hafal. Jadi maksud begini, boleh nggak kalau orang pakai -1, artinya orang pakai karaoke ada layar for DP lirik. Tapi kalau itu mau ternyata akan potong nilai, ya berarti ini boleh. Karena percuma tuh mau menyanyi pakai itu. Ya kan begitu. Tapi kalau boleh, serius mau jujur, kita pakai bagus itu serius nih, belum hafal. Itu gak ada masalah itu. Ya. Karena dia waktu kan mepet ini. Ya tuh kalau kurang masalah improv kan ya kurang masing-masing tahu itu. Maksudnya tuh mau hafal itu barang itu dia. Kan sudah pelan-pelan mau hafal betul. Itu cuma itu. Satu itu saja. Thank you. Thank you bro. Okay. Yo, thank you. Sek boleh? Oke. Jadi nanti akan disediakan layar. Tapi jangan sampai layar itu justru yang bikin Anda bingung ya nanti. Nak fokus terhadap ekspresi, nak fokus terhadap di panggung bagaimana karena lihat layar. Gitu begitu. Iya, tapi untuk kalau penggunaan -1 yang orang punya itu yang sudah dibagikan di grup untuk menurunkan dan menaikkan nada sudah tidak bisa lagi ya. Jadi kalau mau kasih turun sendiri berarti backing sendiri. Kalau mampu dengan nada dasar itu silakan. Oke. Oke, terus batasi tinggal berapa penanya karena mengingat durasi. Silakan untuk masih boleh. Reynold ya. 2 penanya terakhir. Halo. Oke, boleh. Terima kasih. Saya mau tanya nih terkait dengan -1 apa itu kan dikumpul ke panitia atau nanti saat hari H baru kita bawa sendiri? Terima kasih. Oke. Untuk tim sekretariat, bagaimana kira-kira sebaiknya apa dorang langsung kirim supaya jadi inventaris, Kang? Itu -1 yang dorang mau pakai, Dang. Jadi langsung kirim di grup saja dulu. Oke, jadi langsung dikirim saja, boleh Pak Kita Jo. Jadi kirim Pak Kita, kasih nama kasih nama, judul lagu, lalu -1 supaya dipersiapkan panitia nanti yang akan play, gitu. Oke, Reynold sudah? Fadli? Oke, terima kasih. Thank you. Silakan Adi. Ya, terima kasih terakhir.
Pertama, tentang teknis naik panggung, urutan naik panggung. Jadi kita belum tahu urutan naik panggung kita, apakah akan ada technical meeting lagi untuk naik mencabut Sudah, semua kelar ini. naik panggung. Kelar ini baru Itu mengundi. satu. Kemudian setelah itu tentang teknik naik panggung. Ini pasti sudah diketahui oleh panitia, tapi hanya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk teknisnya ketika kita akan menyanyi pada saat lomba, alangkah baiknya kalau misalnya DP sound system di muka. Jadi memang sudah di-set, ditaruh di muka, tidak di belakang, supaya memang paten itu. Kemudian untuk mic-nya, alangkah baiknya untuk tidak menggunakan mic wireless, takutnya habis baterai. Jadi lebih baik mungkin menggunakan itu saja. Terima kasih. Yang teknisnya. Terima kasih saja, itu saja. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Adi. Sekarang ini kalau sudah tidak ada penanya lagi, dan kalau masih ada satu saja, karena terlalu waktu somo mepet ini, terlalu panjang. Jadi habis ini terus mau cabut nomor undi. Dan kalau untuk tadi persiapan, tolong kasih unmute siapa itu tadi? Renold, tolong saya unmute. Satu boleh. Oh, silakan terakhir. Ya, izin terkait yang Bapak tadi sampaikan sebelumnya, terkait mic, apakah itu nggak fleksibel saja untuk mic-nya? Karena sudah. setiap vokalis Kalau itu untuk kan beda-beda karakter. Beda-beda karakter masalahnya itu. Begini. Kalau untuk itu, untuk mic itu jangan khawatir ya. Jangan khawatir masalah sound system. Kita udah undang teknisi dari Amerika. Jadi maksudnya jangan khawatir masalah sound system ya. Sound systemnya pasti akan bagus. Karena kita menggunakan sound card. Jadi Anda itu suara Anda di live streaming itu orang pakai sound card, mixer orang nanti mau kasih flat, DP reverb orang mau backing sama, DP reverb tidak ada yang berbeda begitu. Jadi akan ditata itu untuk live streaming nih. Dan di luar juga di panggung akan dilaksanakan seperti itu. Jadi masalah sound system jangan khawatir masalah kualitasnya. Itu. Oke, terakhir sudah. Orang somo undian. Dan perlu disampaikan tadi bahwa di tanggal 28 tadi di materi meeting, tanggal 28 akan ada sesi untuk Anda membawa berkas-berkas sekaligus pembuatan video profil peserta dan photoshoot sekaligus pelunasan administrasi. Itu di tanggal 28 dan nanti urutan Anda untuk tag video sesuai urutan juga penampilan yang akan diundi sebentar. Supaya nanti tidak tertumpuk di jam ampa kung semua datang atau jam 8 pagi semua sudah datang supaya terurut. Nah, oke, sudah tidak ada lagi toh yang mau bertanya. Terong somo undi dia bentuk ini dalam bentuk aplikasi yang mungkin bisa bantu DP penjelasan Pak Yan untuk DP apa? Oh, oke. Nah, jadi ini orang mau undi peserta kategori 46 ke atas. Jadi 46 ke atas yang duluan mau naik panggung kategori 46 ke atas. Orang mau undi ini ada 10 peserta. Orang mau undi yang pertama nomor urut naik panggung pertama. Jadi teknisnya aplikasi ini akan berputar, kemudian dia berhenti di nama siapa penama, itulah yang akan menjadi peserta pertama. Gitu. Oke? Oke, undian nomor urut tampil pertama. Jeng. Iya, Bapak Michael Solang, ya, Bapak Michael Solang menjadi peserta pertama di kategori 46 ke atas. Oke, Pak Michael Solang. Oke, sekarang undian nomor urut tampil kedua. Oke, siapakah dia? Romi B. Pongo menjadi peserta kedua. Oke, lanjut. Nomor urut tampil 3.
Siapakah Ludwig Hinonau? Ludwig Hinonau. Oke. Lanjut ke peserta nomor urut tampil 4. Siapakah dia? Bapak Musa Jafar. Oke. Sekarang lanjut ke peserta urut tampil 5. Bapak Yunas Lempoy. Bapak Yunas Lempoy. Nomor urut tampil 5. Oke, sekarang nomor urut tampil 6. Bapak Nofri Oro. Oke, lanjut. Nomor urut tampil 7. Bapak Ronald Dalton Gagola. Nomor urut 7. Tampil ke-7 maksudnya. Ke-8 sekarang. Ke-8 Bapak Sefri Kilis. Nomor urut tampil 8. Ya, tinggal 2 orang. Siapakah? Ke-9 Bapak Karel Pangemana. Nomor urut tampil 9. Dan yang terakhir sudah jauh undi. So pasti ke-10 Bapak Desmond Darondos. Oke. Nanti terang akan share di grup untuk listnya. Oke. Sekarang ke-10 Bapak Desmond ya. Untuk kategori, oh ini sudah Kang, sudah DP urutan Kang ini. Michael Solang, Romi Bepongo, Ludwig Hinonau, Musa Jafar, Yunas Lempoy, Nofri Oro, Ronald Dalton Gagola, dan siapa tadi? Karel Pangemanan dan Desmond Darondos. Oke, tadi itu nomor urut 1 sampai 10. Jadi yang tampil di awal itu kategori 46, umur 46. Nah, sekarang kategori 45 ke bawah. Untuk peserta pertama di kategori 45 ke bawah, jalankan rodanya. Siapakah dia? Arki de Capitano Aryo Legrand. Jadi Arki jadi peserta pertama. Sekarang peserta nomor urut panggung kedua. Jalankan rodanya. Siapakah dia? Siapa? Michael Andris Tulus. Mike peserta kedua. Oke, lanjut. Peserta panggung ketiga. Nomor urut panggung ketiga. Siapakah dia? Dempsey Palit. Oke. Keempat. Nomor urut tampil 4. Siapakah dia? Vicky Fendi Bambi. Oke. Nomor urut panggung 5. Siapakah dia? Roda berhenti kepada Serdi Makigawe. sorry ya. Ya, roda diputar untuk peserta nomor panggung 6. Siapakah dia? Rihan Salih Henry Paat, peserta ke-6. Oke, lanjut ke-7. Roda berhenti di mana? Kepada Effendi Kota.
Fendi kota ke-7. Sekarang ke-8. Ke-8 berhenti kepada Lawrence Reginald Anslie Kaseti. Oh, Bapak Kaseti nomor urut panggung 8. Oke, lanjut. Berhenti kepada siapakah? Oktaviani Rondonu. Ke-9. Ke-9 Oktaviani Rondonu. Sekarang yang ke-10. Kepada siapakah? Roynald Pratama Tandiseno, peserta ke-10. Kemudian yang ke-11, roda diputar. Siapa? Arianto Fendi Kiling, nomor urut panggung 11. Sekarang nomor urut panggung 12. Berhenti kepada siapakah? Bobby Stephen Ponto, nomor urut panggung 12. Nah, sekarang ke-13, angka mujur. Siapa mau dapat angka mujur? Roda berputar dan berhenti kepada Hans Michael Latuni. Oke. Peserta ke-13, Hans Michael Latuni. Ke-14, peserta ke-14. Siapakah dia? Siapakah dia? Hence Agus Sandak, peserta panggung ke-14. Sekarang ke-15. Ke-15 siapa? Ke-15 berhenti kepada Reynaldo Waluko. Reynaldo Waluko. Ke-15. Sekarang ke-16. Ke-16 kepada siapa? It's Novri Bujalemba. Ke-16. Sekarang ke-17. Ke-17 siapakah? Adi atau Jenri? Adi Tangkulung. Fadli Tangkulung ke-17. Sekarang ke-18. Ke-18 berhenti kepada siapa? Kepada Angga Arjuna Manorek ke-18. Kemudian ke-19 kepada siapakah? Jenri H. Takalelumang. Oke, itu ke berapa tadi itu? 19, Kang. Oke, sekarang ke-20. Ke-20 jatuh kepada Stanley Yoce Sahal, peserta urut panggung ke-20. Sekarang ke-21. 21 kepada Steve Tamboto. Steve Tamboto ke-21. Kemudian ke-22 jatuh kepada Arthur Manopode. 22. Sekarang 23. 23 kepada 23 Didi Gobel. 23. 24 peserta ke-24. Siapakah dia? Peserta ke-24. Jenri Pangalila. Oke. Peserta ke-25 Ramawane. Oke. Jadi ada 25 peserta untuk kategori 45 ke bawah. Dan 10 peserta untuk 46 ke atas.
Dan urutan naik panggung sudah diundi melalui aplikasi dan kita rasa ini sangat fair karena orang ini boleh tahang sebiar dia tak putar kong berhenti sendiri. Nanti akan di list, boleh mau kasih tunjuk kah DP list tim sekretariat. Demikian. Dan perlu disampaikan kepada seluruh peserta bahwa tanggal 28 itu batas akhir Anda pelunasan administrasi dan kemudian sekaligus dengan pembuatan video profil peserta. Jadi nantinya setiap peserta yang akan tampil itu ada video semacam bumper in di awal. Mau kasih tunjuk DP video dulu. Nanti datang saja di sekretariat di Jemaat Immanuel Walian sesuai jadwal nanti yang orang urutkan dengan sesuai cabutan undian tadi. Oke, silakan. Ini ya DP urutan panggung. Urutan panggung silakan difoto. Nanti dibagi DP jam. DP jam orang bagi sabantar. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa DP jadwal. Itu jadwal resmi, orang mau umumkan, orang mau buat persesi, kemudian nanti diumumkan di grup dan juga di Facebook panitia. Ini nomor urut 1 Michael Solang, nomor urut 2 Robi Bepongo, nomor urut 3 ini 4-6 ke atas ya, Ludwig Nanhino Naung, nomor 4 Musa Jafar, nomor 5 Yunas Lempoy, ke-6 Novri Oro, 7 Ronald Dalton Gagola, ke-8 Sefri Kilis, ke-9 Karel Pangemanan, ke-10 Desmond Darondos. Itu kemudian DP selanjutnya kategori 4-5 ke bawah. Ini perlombaan mau sambung ya, tapi jedanya di 4-6 ke atas, kemudian jeda baru mulai 4-5 ke bawah. Oh, siapa itu? Kemudian yang 4-5 ke bawah, peserta pertama Arki De Capitano, kedua Michael Andres Tulus, 3 Dempsey Palit, keempat Vicky Fendi Bambi, kelima Serdi Makagiwe, 6 Erihan Saleh Henry Paat, 7 Effendi Kota, 8 Lawrence Reginald Anslie Kaseti, 9 Octaviani Rondonu, 10 Reynold Pratama Tandinsono, 11 Arianto Fendi Kiling, 12 Bobby Stephen Ponto, 13 Hans Michael Latuni, 14 Hence Agus Sandak, 15 Reynold Waluko, 16 Nofri Bujalemba, 17 Fadli Tangkulung, 18 Angga Arjuna Manorek, 19 Jenry Hataka Lelumang, 20 Stanley Jose Sahal, 21 Steve Tamboto, 22 Arthur Monopode, 23 Didi Gobol, 24 Jenry Pangalila, 25 Ramawane. Ada yang tak lupa. Jadi pendaftaran 200.000, tetapi kami masih berkomitmen ya untuk membayar 50.000 pendaftar pertama bonus ya, bonus 50.000 pendaftar pertama, 50 pendaftar pertama. Jadi yang masuk dalam 50 pendaftar pertama nanti orang mau umumkan dia masuk di 50 pendaftar pertama itu dapat potongan 50.000, boleh dipotong langsung dari pendaftaran. Jadi tinggal mau bayar 150.000. Begitu. Oke. Dan perlu diingat tanggal 28 itu batas akhir pelunasan administrasi sekaligus sesi photoshoot dan video profil peserta. Tenang, apa yang Anda akan sampaikan sudah kami buat skripnya terlebih dahulu. Tinggal nama yang berbeda, nama jemaat berbeda, kemudian ada kata-kata sedikit yang mungkin bisa dibedakan. Itu cuma pendek-pendek, cuma 20 detik, orang mau tag itu video itu. Itu di tanggal 28 satu kali dengan pembayaran administrasi. Oke. Terakhir, ada lagi kita kasih kesempatan 2 penanya terakhir. Raise hand. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Masih ada lagi? Sudah ada yang mau bertanya? Berarti fix. Nanti sekretaris panitia akan membacakan rekapan atau hasil technical meeting. Oh, Babilang Jo, siapa itu? Silakan. Nggak jadi, Har. Nggak jadi. Silakan. Nggak jadi. Silakan, Mbak Yonas. Silakan. Sudah, Video kasih on. jelas semua. Oh, ya, oke. Jelas. Oke. Bobby, Jelas. silakan. Mumpung masih ada waktu ini. Ya. Silakan. Orang mau dapat konsumsi for 2 orang toh? Ya, dapat. 2 orang Itu apa itu? Itu nasi kan? Makang. Nasi itu, Bob. Bukan cookies. Nasi itu ya. Makanan dos. Oke, siap. Nasi. Kan bertanya. Oke, siap. Ada lagi terakhir satu kali. Terakhir. Mau tutup ini. Cukup. Oke, cukup. Nanti kalau masih kurang jelas, nanti hubungi saya. Ada yang mungkin tidak ikut dari awal atau ya boleh bawa penonton. Kalau bawa penonton boleh, tapi orang mau batasi maksimal masuk itu ofisialnya 4 orang boleh. 4 orang maksimal sampai 5 orang lah penonton. Dan orang kan ada sedia LCD TV untuk di luar yang bisa juga ditonton oleh peserta pendukung peserta dari luar gereja gitu. Tetap protokol Covid. Oke. Halo, sorry, satu. Oke, silakan. Hart, tanggal 28 langsung ke Emmanuel semua, Hart. Ya, sorry, kita di gereja. sempat tidak simak tadi masalahnya. Ya, tanggal langsung 28 ke gereja. Di gereja Immanuel Walian. Jam? Itu pelunasan administrasi. Iya, sekaligus dengan. Maksudnya jam berapa? Tadi kita tidak sempat simak masalahnya. Kalau jamnya, orang mau bahagi dulu sesuai dengan urutan tadi. Jadi sesuai dengan urutan tadi, itu yang secabu nomor undi tadi. Baru ada DP jadwal kapan dia mau take video toh dengan administrasi. Jadi yang di nomor urut 1, itu berarti dia mesti pagi. Orang mau mulai dari pagi itu mungkin. Berarti kalau nomor urut 5 berarti ya sekitar pagi juga. Oke. Nanti orang mau pagi DP waktu supaya konfirmasi lagi lah. Iya. Hanya tak kumpul semua toh. Oke, makasih. Oke, terima kasih sama-sama Pak Yonas. Ada lagi? Terakhir satu kali, Kung sudah. Oke, sudah Nah, informasi selanjutnya nanti tinggal calling. Apa yang masih kurang jelas, silakan Anda telepon ke ketua atau sekretaris atau di grup saja Anda bersuara, silakan. Dan saat ini kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Ya, untuk rekapannya. Jadi ada tambahan juga karena ini masa COVID. Jadi kami panitia juga menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap akan diukur untuk temperaturnya. Jadi para peserta maupun manajer maupun para supporter untuk memang kalau datang memang sehat. Jadi dipersilakan untuk menyediakan hand sanitizer sendiri juga boleh. Dan rekapan dan panitia juga pasti akan menyiapkan hand sanitizer, tempat cuci tangan juga. Setiap 1 kali penyanyi akan diganti untuk filter mic-nya akan diganti. Jadi 1 penyanyi 1 filter mic. Itu dari kami tambahan. Jadi rekapannya untuk technical meeting bahwa untuk hadiah di 46 tahun ke atas hanya sampai pada juara 3. Ya, lanjut untuk modulasi
dipersilakan berapa kali terserah. Tapi mengingat juga untuk durasi. Untuk kostum, sudah jelas tadi, rapi, jangan sampai pakai sendal, pakai kaos, silakan pakai jas, tapi di dalamnya jangan pakai kaos. Boleh? Oh ya, apa-apa. Tetapi yang penting ditutup dengan jas, boleh pakai kaos. Untuk fasilitas, jadi panitia menyediakan untuk di atas panggung, keyboard, juga pedal sustain. Juga di tempat persiapan kami sediakan untuk 1 buah keyboard. Untuk menyanyi sambil mengiring dipersilakan. Untuk ear monitor tidak, Kang, tidak bisa. Dan bisa diulang untuk performance, bisa diulang kalau ada masalah teknis. Tetapi sesuai dengan permintaan dari peserta. Jadi kalau ada masalah teknis bisa diulang atau tidak diulang kalau ada permintaan sendiri. Untuk lagu, urutan lagu bebas. Untuk urutan lagu bebas. Untuk lagu bebas boleh di pertama atau yang kedua atau sebaliknya. Durasi 12 menit. Di atas panggung. Jadi masuk panggung sudah dihitung. Untuk sanksi untuk kelebihan durasi, sanksinya adalah pengurangan 1 digit nilai. Jadi kalau contoh 80 jadi 79. Juga disediakan untuk permintaan untuk monitor teks untuk -1. Dan terakhir untuk sesi foto, untuk lagu wajib, khusus lagu wajib, untuk monitor -1, untuk monitor teks. Jadi dari panitia hanya menyiapkan 1 monitor untuk monitor teks dan tidak diberikan permintaan untuk menaikkan atau menurunkan chord. Hanya sesuai dengan apa yang ada dari panitia. Dan terakhir untuk sesi foto tanggal 28 dan ya sekaligus video profil. Dan nomor urut pengambilan sesi foto sesuai dengan nomor urut tadi yang sudah diundi. Sekaligus pelunasan administrasi tanggal 28 Juni. Sekian untuk rekapan. Sudah. Kita untuk informasi selanjutnya kita akan tetap berhubungan langsung di grup. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan di grup. Nanti hasil untuk technical meeting ini kita akan rekap di Word atau di Excel, lalu kita akan sebarkan di grup. Jadi kita akan lanjut pada acara selanjutnya. Ucapan terima kasih sekaligus doa tutup oleh Sek Komisi PKB Jemaat Unwalian. Pak Syandri, silakan. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, tak terasa kita sudah di penghujung acara technical meeting, temu teknis. Harapan bahwa kita telah mengikuti dengan baik dan kita kiranya mengamankan, bertanggung jawab dengan hasil keputusan bersama saat ini yang telah kita ambil, dan kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kita memuliakan Tuhan nanti di saat hari H, saat lomba. Kita berdoa supaya semua peserta, juga tim kerja, fasilitas yang disiapkan, cuaca, dan semuanya itu dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Baik saudara-saudara, para peserta, kita akan akhiri untuk pertemuan kita saat ini. Kita akan tutup. Mari kita mengangkatkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Baiklah, saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kepadamu ya Allah, yang kami muliakan, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu, hingga kami boleh melakukan pertemuan, merapatkan, membicarakan, mendiskusikan akan acara kegiatan dalam rangka lomba menyanyi PKB Sesinode Gemim yang dipercayakan di Jemaat Gemim Immanuel Walian oleh tim kerja Prekom Bapa tahun 2021. Tuhan telah selesai dengan segala baik, kami amini yakini itu atas perkenan-Mu. Mampukan kami, layakkan kami, kuatkan kami. Kami ingin memuliakan Dikau, memuji-muji Engkau karena Engkau patut disembah dan dimuliakan. Berkatilah tim kerja, berkatilah para peserta, dan berkatilah rencana maksud kami di hari H nanti, supaya boleh kami menyampaikan, memberikan suguhan yang menarik, yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di lomba nanti, di grand final nanti. Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini, berkatilah semua kami, di mana saja kami berada, apapun yang kami lakukan ke depan. Setelah selesai ini, hanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah, Tuhan tolonglah, terpujilah Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, terima kasih semua, selamat berlatih. Silakan persiapkan diri sebaik mungkin. Dan persembahkan talenta kalian untuk memuji nama Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Tetap bernyanyi, tetap memuji Tuhan, tetap melayani. Never give up. Shalom. Amin. Ya, puji-pujian Pak Reynald banget. Puji-pujian. Pak, itu gimana yang berapa